Bab 5351. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat kata-kata lelaki tua itu jatuh, sosok-sosok dari seluruh dunia berlari ke depan. Orang-orang dari dinasti Tianxuan, ini dia. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota dan jubah naga. Kaisar Tianxuan, kebijakan Tuan Tianxuan. Di sekitar Tianxuan, 4 sosok berdiri diam. Lilin yang cemerlang, Yan Panjang, Weixongtian, Meng Tong, kepala 4 keluarga juga datang. Sekilas, Mu Yun tidak menemukan Xie Yunhua dan Rui Wensing. Sepertinya mereka tidak datang. Itu pasti dari dinasti Kekaisaran Tianxuan. Para prajurit dibagi menjadi 2 cara. Sepanjang jalan untuk mendukung rakyat Yan, dan sampai ke Pingsu. Apakah Anda sosok di alam 8 trigram yang duduk di kursi Kaisar Tianxuan? Mu Yun memandang orang tua itu dan berkata dengan tenang. Orang tua itu tidak marah, tetapi memandang Yan Feishan yang jatuh ke tanah dan bertanya, Saudara Feishan, apa kabar? Yan Feishan tampak agak malu saat ini dan berkata dengan getir, saya benar-benar tua. Saya sangat dipermalukan oleh keturunan Xiangjing. Orang tua itu tersenyum dan berkata, apakah kamu masih bisa bertarung? Ya, keduanya berdiri bersama saat ini. Orang tua itu kemudian memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya Tianxuan Hong. Pemilik paviliun Mu Yun memiliki niat dan keberanian yang baik. Wilayah Changyun pada masa kelaparan, 5 negara bagian besar merdeka dan belum bersatu. Sekarang, meskipun mantan Kaisar Taoisme tidak ada dalam 100 juta tahun terakhir, itu. Bukankah kamu bisa pamer kehebatanmu di wilayah 4 gajah? Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, belum ada yang pernah melakukannya, bukan berarti tidak ada yang bisa melakukannya sepanjang waktu. Saya rasa saya bisa, jadi saya mencobanya. Sekarang sepertinya saya lebih percaya diri. Mendengar ini, Tianxuan Hong memiliki niat membunuh di matanya. Kalau begitu, aku jadi merasakan kemampuan pemimpin paviliun Mu Yun. Kata-kata itu jatuh, dan tubuh surgawi Xuan Hong bangkit dari tanah. Seluruh dirinya berdiri di tempatnya, dan tubuh lamanya sepertinya mengandung penindasan teroris yang tak ada habisnya dan agung, yang menyebar ke segala arah. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Hari itu, Xuan Hong memberinya lebih banyak tekanan daripada Yan Feishan. Mata Leng Li menatap Tianxuan Hong. Mu Yun tidak menggerakkan pedang Mingwang, yang semakin terang. Pada saat ini, Yan Kegang, Yan Zihua, Yan Li Feng, Liu Yuanchu, Si Wuji, dan Cixun tiba satu demi satu. Beberapa tokoh tingkat Tao Yan dibunuh oleh Mu Yun dan ada pula yang diselesaikan oleh beberapa orang. Sekarang mereka bukan ancaman bagi Yunge tingkat Tao. Tidak semua bantuan Kaisar Tianxuan datang. Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata, yang lain, aku akan memberikannya padamu. Mendengar ini, Cixun Tian tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuanmu, sebaiknya kita hentikan satu orang. Patroli Langit Merah benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Mu Yun. Lagi pula, jika Mu Yun selesai, mereka harus mati. Tidak dibutuhkan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ikuti saja perintahku. Aku tidak tega mati. Sepatah kata jatuh, cahaya pedang Raja Ming mengembun, dan roh pedang yang mengerikan itu pecah dalam sekejap. Sosok Mu Yun melintas dan muncul di depan Tianxuan Hong. Pedang panjang itu terpotong, hingga langit luas dan kosong. Saat ini, Yan Feishan juga segera bangkit dan menindaklanjutinya. 2 lawan 1, Mu Yun akan kalah. Tianxuan melihat ke atas dan perlahan berkata, meskipun Gunung Yan Fei juga merupakan cara Tao untuk menanyakan 8 trigram, namun pernah terluka ketika saya keluar di masa lalu, yang tidak jauh lebih baik daripada cara Tao. Kita untuk menanyakan 7 bintang. Namun, Kaisar tua adalah sosok nyata di alam 8 trigram. Pada titik ini, Tianxuan kemudian berkata, kalau begitu, bandingkan dengan seniman bela diri dari Paviliun Awan untuk melihat apa yang dimiliki Paviliun Awan dan keinginan mereka untuk menyatukan wilayah awan gelap. Kata-kata itu jatuh dan telapak tangannya melambai. Weixongtian, Gao Mingzhu, Meng Tong dan Yan Long memimpin 4 keluarga, Dao Wen, Dao Hai dan penjaga dekat Kaisar Kota Kekaisaran untuk membunuh dalam sekejap. Medan perang kedua pecah lagi. Tingginya 10.000 kaki. 3 sosok berdiri diam. Tianxuan Hong berkata, Saudara Feishan, kamu terluka, aku akan menyerang, kamu akan membantu, bagaimana?
Bagus, Yan Feishan berkata dengan serius, Saudara Tianxuan, berhati-hatilah. Putra ini memiliki kekuatan Tao yang tak ada habisnya dan ilmu pedang yang luar biasa. Yah, kata-kata Tianxuan Hong jatuh, dan kekuatan Tao bergulir di seluruh permukaan tubuh. Di sekeliling tubuhnya, arah 8 trigram dan kekuatan Tao yang kohesif adalah yang paling menakutkan dan luar biasa. Ledakan, raungan pelan meledak. Dalam sekejap, kekuatan 8 penjuru berubah menjadi naga tuan. Setiap naga sangat kuat, dengan auman dan auman yang mengguncang bumi di mulutnya. 8 naga memenjarakan surga. Satu kata, 8 naga mengerikan bergegas menuju Mu Yun saat ini. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Naga langit keluar lagi. Berdiri di atas naga langit, dia melihat ke depannya dan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Pedang naga Ling Tianfeng, versi paling mendominasi dari formula pedang angin ekstrim sedang berkecamuk saat ini. Angin tak berujung, bersiul. Bila angin mengairi dunia, pedang Qi menggerakkan langit dan bumi. Mu Yun, alam kedua dari jantung Kendo, kini menjadi alam Tao dan 4 gajah. Meskipun kekuatan Tao di sekitar tubuh tidak mendominasi Tianxuan Hong, pengoperasian setiap pancaran kekuatan Tao sangatlah kejam dan mengerikan. Ledakan, instan, raungan yang mengguncang bumi bergema di seluruh. Bila angin pedang bertabrakan dengan auman 8 naga. Ledakan, riak bahkan menyebar ke bumi di bawah 10.000 kaki, menyebabkan bumi bergetar. Banyak orang gemetar melihat pertempuran di bawah ini. Sang Tao bertanya tentang 8 trigram. Bagi banyak orang yang hadir, ini hampir identik dengan tak terkalahkan. Tapi Mu Yun dan Tao bertanya tentang 8 trigram. Mereka bertarung bolak-balik. Jika anak ini mencapai alam 8 trigram Tao di masa depan, siapa yang akan menjadi lawannya di alam Changyun? Di sisi ini, di dalam dan di luar kota Dayan, Yanzhou, orang-orang Yunge bertempur dengan orang-orang Yan dan Kaisar Tianxuan. Dan sisi lainnya, di tanah Pingsu, timur Pingsu, baik Wuling Yuanzong maupun Yunzhou menyerang kota dan wilayah dengan kecepatan tinggi. Kemanapun mereka lewat, semua kota Yunge menyerah dan menyerah. Wuling Yuanzong, Penatua Huo Gaoyi berdiri di gerbang kota dengan jutaan orang dan melihat ke kejauhan. Menyerah lagi. Huo Gaoyi menghela nafas, bagaimanapun, Paviliun Yun ingin memenangkan semua pihak. Kekuatannya rumit, fondasinya tidak mencukupi, dan hati masyarakat pada dasarnya tidak stabil. Ya, Penatua kedua Sutong juga menghela nafas, kecepatan ini lebih cepat dari yang kita duga. Huo Gaoyi segera berkata, kalau begitu, doronglah ke depan ke kota batu. Konon kota batu itu sekarang menjadi inti dari Paviliun Awan. Ya, di saat yang sama, kemajuan keluarga Cloud juga sangat pesat. Selatan Pingsu, di bawah kepemimpinan 3 pangeran, Xie Yunhua dan Rui Wensing, ke-6 keluarga juga mendekati kota batu. Pangeran Agung Tian Xuanyai, pangeran ketiga, Tian Xuanyao. Mereka memimpin ke-4 keluarga tersebut untuk menyerang kota dan daratan, yang bisa dikatakan bersaing di mana-mana. Di depan sebuah kota, pangeran tertua memandang garnisun di gerbang dan menyerah. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak tahu di mana orang ketiga berada, tapi kita dekat dengan kota batu. Kata-kata Tian Xuanyai jatuh, dan seseorang segera datang melapor. Beritahu pangeran tertua bahwa pangeran ketiga memiliki kecepatan yang sama dengan kita dan akan maju ke sekitar Sicheng. Pangeran ke-7 dan pangeran ke-11. Tapi mereka tetap tinggal di kota 70.000 mil di belakang kita dan tidak melanjutkan perjalanan. Mendengar ini, Tian Xuanyai tidak bisa menahan tawa dan berkata, 7 dan 11 tahu bahwa ayah tidak ingin membuat cadangan di antara mereka. Sepertinya mereka benar-benar menyerah kali ini. Anak ketiga, penuh energi. Pada titik ini, Tian Xuanyai kemudian berkata, kalau begitu, mari kita maju bersama saya. Pangeran ke-7 Tian Xuanjun dan Pangeran Tian Xuanlei yang ke-11 tampaknya sudah menyerah. Tapi Tian Xuanyai tidak mau membandingkannya dengan mereka. Lawannya adalah Tian Xuanyao. Perang sudah berakhir. Paviliun Awan Pingzu pasti akan berakhir. Pada saat itu, aliansi Cloud Changzhou juga akan runtuh. Dan kemudian, Kaisar Tianxuan, klan Yan, klan Wuling Yuan, dan klan Yun akan membagi prefektur Changzhou dan Heping. 5 negara bagian besar dihadapkan pada 4 kekuatan besar. Tian Xuanyai tahu bahwa jika dia menjadi putra mahkota, dia akan berkuasa di masa depan, dan langit dan bumi yang bisa dia tunjukkan akan lebih besar. Jadi,
Di dinasti Kekaisaran Tianxuan, Xie Yunhua dan Rui Wensing, dua penganut Tao yang kuat di wilayah Bintang 7, diam-diam mengikuti. Kedua pangeran Tianxuan Yao dan Tianxuan Ye memimpin keempat keluarga untuk bergegas bersama dan mencapai Kota Batu. Keluarga Awan, pemimpin klan Yun Mingsu juga memanggil semua pemimpin tingkat tinggi yang tersebar untuk menarik pasukan dan tiba di Kota Batu. 5 pemimpin Sekte Ling Yuan dan Sekte Ling Manjiang juga membunuh si Cheng. Semua orang tahu, aliansi Cloud Changzhu sebenarnya bukanlah inti dari Muyun. Paviliun Awan Pingzhu adalah, selama mereka membunuh Pingzhu, aliansi Cloud Changzhu pasti akan datang mendukung. Oleh karena itu, tidak perlu mengirimkan pasukan ke Changzhu. Pengepungan markas besar Yunzu Yunge, ketiga laki-laki dan kuda, perkasa dan perkasa, mengepung Kota Batu di bawah kepemimpinan seorang tokoh Tao yang bertanya tentang alam ketuhanan. Perang akan segera dimulai. Dan saat itu juga, di gerbang batu, suara piano yang melengkung terdengar saat ini. Suara pianonya lembut. Awalnya aku hanya merasa senang dan gugup, yang tidak bisa dihilangkan secara bertahap. Namun lambat laun, suara piano meningkat, dan hati semua orang menegang. Beberapa tokoh tingkat Taotai segera merasa hati mereka telah terpotong dan jatuh ke tanah dengan dengungan yang tumpul. Serangan seni suara. Seorang Tao bertanya pada sosok di 4 wilayah gajah dan berteriak, "Tutup telingamu, jaga hati dan jiwamu." Tapi itu tidak ada gunanya. Pendeta Tao lainnya jatuh ke tanah, bahkan pendeta Tao tersebut jatuh ke tanah dan meninggal. Di tembok Kota Batu, ketika Sang Yunyun, Chang Hong, Liu Wenxiao, Luan dan Bai Jing melihat pemandangan ini, mereka semua memiliki ketakutan yang mendalam di mata mereka. Prajurit keterampilan suara, itu selalu dianggap sebagai jalan setapak. Tapi sebenarnya, lebih banyak prasangka, ada ribuan cara seni bela diri di dunia baru. Setiap orang, hingga ekstremnya, memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Fonologi tidak terkecuali. Namun, keberadaan suara, keterampilan, dan seni bela diri sangatlah langka, dan hanya sedikit yang kita ketahui. Untuk waktu yang lama, kita hanya mengetahui bahwa Wangxinya adalah ranah bintang 7 dalam Taoisme dan percaya bahwa apa yang disebut seni suara lebih untuk membantu orang dalam berlatih. Tapi untuk saat ini, serangan keterampilan suara dan seni bela diri juga dapat menyebabkan serangan dan pembunuhan dalam area luas. Ini tidak lebih buruk dari Master Arai Tao. Bersenandung, melihat platform Tao, Daohai mulai terpengaruh, dan akhirnya seseorang tidak dapat menahannya. Pemimpin dari 5 sekte Ling Yuan penuh semangat. Yun Mingsu, kepala klan Yun. Xie Yunhua dan Rui Wensing di dinasti Kekaisaran Tianxuan. Sosok keempat orang itu membubung ke langit, dan kekuatan Tao di tubuh mereka terhubung dengan bintang-bintang di langit. Ada semacam kekuatan cemerlang dari Tao surgawi yang muncul secara samar-samar. Itu tersapu di bawah pengaruh 4 penjuru. Sampai saat ini, di bawah kekaguman terhadap 4 wilayah bintang 7 Taowen yang sangat kuat, kami tidak melihatnya sampai sekarang. Dalam jarak 100 mil, ada garis tak kasat mata antara langit dan bumi, beriak seperti gelombang air. Benang sutra tersembunyi itulah yang mempengaruhi mereka. Rusak, Ling Manjiang meminum sepatah kata pun dan meninju. Keterampilan suara dan seni bela diri hanyalah mengubah kekuatan Tao menjadi ritme, yang mengandung kekuatan penghancur dan agresi yang kuat. Ini mirip dengan pendekar pedang yang mengubah Daoli menjadi pedang Qi lalu menyerang dan membunuhnya. Melanggar aura ritme tersebut akan sangat mengurangi kekuatan serangan fonologi. Ledakan, raungan yang mengguncang bumi terdengar. Antara langit dan bumi, suara gemuruh yang tak berujung pecah sepenuhnya. Yun Mingsu, Rui Wensing dan Xie Yunhua mulai menyerang dan membunuh saat ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang gemetar. Orang kuat di alam bintang 7 sungguh mengejutkan. Nafas kehancuran langit dan bumi ini benar-benar di luar jangkauan mereka. Sangat keterlaluan. Di bawah serangan 4 orang kuat di alam bintang 7, ritme seperti gelombang air pecah satu demi satu, dan banyak orang dapat bernapas dan memulihkan wajah mereka. Suaranya kuat, serangannya mengerikan. Tapi saat semua orang merasa lega, piano berbunyi lagi. Suara, aneh bergema di langit dan bumi. Penonton gemetar, suara piano kembali terdengar, namun kali ini melodi pianonya tidak lagi tersembunyi, melainkan langsung meletus, bagaikan sungai yang mengalir ke langit. Ledakan, deru teror bergema di langit dan bumi. Pada saat ini, ritme nyata langit dan bumi beriak. Di antara mereka,
ritme yang paling padat dan mengerikan adalah membunuh 4 tokoh besar di alam bintang 7, Rui Wensing, Xie Yunhua, Ling Manjiang, dan Yun Mingsu. Keempat orang itu sama sekali tidak ceroboh. Mereka menunjukkan keahlian unik mereka satu demi satu dan membunuh kota batu itu. Boom, boom, raungan yang mengguncang bumi terus berdering. Di bawah fluktuasi yang begitu dahsyat, dunia berguncang. Wilayah Bagua, pada saat ini, terdengar jeritan. Pemimpin klan Yun Mingsu terkejut dan berkata, suara, keterampilan, dan seniman bela diri wilayah Bagua. Ketika Tuhan yang mengejutkan ini berbunyi, banyak orang yang tercengang. Apakah ada orang lain di Pingsu? Ini luar biasa. Sungguh pemimpin aliansi Cloud, Wang Xinya. Ling Manjiang juga tercengang. Dia telah mencapai alam 8 trigram dengan mengikuti teknik suara. Tahukah Anda, hanya ada 4 orang di seluruh wilayah Changyun dan wilayah Bagua. Keempatnya, Di Yanzu, Xuanzu dan Yunzu, telah terakumulasi puluhan ribu tahun sebelum mereka mengambil langkah itu. Namun kini, Wang Xinya datang langsung ke alam Bagua dari alam bintang 7 sebelumnya. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari Muyun. Suara santai dan halus terdengar saat ini. 4 sosok yang bukan lawan dan ranah gosipku, sebaiknya kamu muncul. Suara halus Wang Xinya sedikit halus. Berdiri di atas gerbang kota batu, ia memiliki postur tubuh yang ramping dan bergerak, wajah yang murni, rambut panjang dan pinggang, seperti peri duniawi yang tidak makan kembang api. Halus dan fleksibel. Ketika kata-katanya jatuh, 10 jarinya bergerak pada instrumen Raja Moyun Jiuan Qin. Suara piano meringkuk. Tiba-tiba, 4 anak panah raksasa berkumpul, menerobos udara dan membunuh Xiang Yun Mingsu dan Ling Manjiang. Gelombang teror pecah saat ini. 4 anak panah raksasa, membawa kekuatan mengguncang langit, datang dan jatuh. Orang kuat di alam bintang 47 terkejut dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Bum 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 bum. Kekuatan langit dan bumi meledak. Kekosongan terkoyak. Langit tertahan oleh cahaya redup. Di bawah serangan seperti itu, semua orang gemetar. Ini adalah pertarungan tingkat tinggi Daowen. Ketakutan setengah mati. Saat ini, keempat sosok itu mundur lebih dari 10 mil jauhnya, dan wajah mereka menjadi tidak wajar satu demi satu. Tidak ada yang menyangka Wang Xinya akan mencapai ranah 8 trigram. Menurut informasi yang mereka peroleh, wanita ini hanya berada di ranah bintang 7, dan dia baru dipromosikan beberapa dekade. Dan wanita ini adalah ahli suara dan bela diri. Mereka tidak terlalu memperhatikannya, tapi siapa yang pernah berpikir, serangan suara wanita itu sangat berlebihan. Saat keempat orang itu mundur satu demi satu, ada 2 sosok di langit, satu di selatan dan satu lagi di utara, menginjak kehampaan, dan berjalan keluar beberapa langkah. Anda telah mencapai posisi 100 kaki di depan gerbang kota batu. Keduanya tidak menunjukkan nafas yang sangat kuat, namun hal ini memberi orang momentum untuk mengorbankan diri mereka sendiri di dunia. Langit Yunyang, semangat kupu-kupu musim gugur, Wang Xinya berkata dengan suara halus, jika kamu datang ribuan mil jauhnya, biarkan aku menghiburmu. Kata-kata jatuh dan jaring muncul di langit dan bumi. Jaring yang terbuat dari uang kertas murni naik perlahan, dan 3 sosok membubung langsung ke langit. Suaranya acuh tak acuh terhadap matahari, tetapi suaranya acuh tak acuh terhadap matahari. Karena kamu adalah istri penguasa Pavilion Yun, terserah padamu untuk membunuh anakku. Kupu-kupu Lingqiu juga berkata dengan dingin, jika Anda berencana untuk datang ke 5 sekte Lingyuan kami, penguasa Pavilion Muyun harus membayar harganya. Saat suara itu terdengar, 3 orang kuat di alam 8 trigram telah menghilang. Dan saat itu juga, di atas bumi, ketiga pihak siap berangkat. Perang sesungguhnya dimulai sepenuhnya. Sang Yunyun, Chang Hong, Liu Wenxiao, serta Luan Beijing, Luan Xiu, Luan Qingyan dan tokoh-tokoh lain yang bertanya tentang tingkat wilayah bintang 7, wilayah 6 harmoni, dan wilayah 5 elemen, mereka bergegas keluar dari Yanzu untuk menyerang. Pingzu adalah Shou. 2 medan perang, benar-benar mengamuk. Kali ini, semua karakter tersembunyi di alam 8 trigram dikirim. Bisa dibayangkan betapa sensasionalnya pertarungan ini. Perang ini ditakdirkan untuk menentukan tren masa depan seluruh wilayah Changyun. Akankah Kabinet Cloud dan Aliansi Cloud menyatukan wilayah Changyun,
atau akankah ketiga negara bagian tersebut membentuk dua negara bagian dan membentuk pola baru? Lihat saja saat ini, lihat saja perang ini. Yanzu, di luar kota Dayan, Mu Yun mengenakan pakaian tinta. Sekarang dia terengah-engah, dan berdiri di atas awan di langit. Di depannya, Tian Xuanhong penuh dengan momentum. Tak jauh dari situ, Gunung Yanfei juga tersembunyi di balik awan. Sejak pertempuran dengan Tian Xuanhong, Mu Yun telah merasakan secara mendalam kekuatan alam Bagua. Dibandingkan dengan Tian Xuanhong, Yan Feishan lebih buruk. Tian Xuanhong adalah cara sebenarnya untuk menanyakan 8 trigram. Untuk bisa mencapai level ini di level 4 wilayah gajah, pemimpin pavilion Mu Yun benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Tian Xuanhong menghela nafas, jika kamu berada dalam 5 elemen atau 6 harmoni, mungkin aku bukan lawanmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tetua. Kekuatanku belum keluar, tapi aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, tingkat wilayah gosip tidak begitu mudah untuk dijangkau. Dengan baik, Mu Yun berkata dengan serius, jika kamu kalah dariku, keluarga Yan dan Kaisar Tianxuan akan menyerah. Sejujurnya, aku tidak ingin membunuhmu. Tujuan saya adalah menyatukan wilayah Changyun. Jika ada dua wilayah gosip yang bertanggung jawab, banyak hal akan mudah dilakukan. Mendengar ini, Yan Feishan di kejauhan berkata dengan dingin, ambisimu sangat besar. Anak muda, bagaimana kita bisa hidup tanpa ambisi? Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Jika kamu bersedia berlindung padaku, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Petik 2. Tian Xuanhong berkata dengan dingin, denganmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun tentang menyatukan awan gelap. Cobalah untuk mengetahuinya, Mu Yun tidak bisa memegang pedang Raja Ming. Pada saat ini, nafas dalam tubuh mengembun hingga ekstrim. Satu pedang keluar, langit dan bumi tergerak olehnya. Potong manusia, pedang itu sekuat naga, itu luar biasa dan berisi pedang sombong yang bisa menghancurkan segalanya. Di ruang kosong, ada pedang 1000 zang, yang jatuh dari langit dan menebas ke arah Tian Xuanhong. Bersenandung, Tian Xuanhong mendengus dingin. Ada kekuatan Tao yang agung di tubuhnya, mendidih dan menyapu sepanjang waktu. 8 trigram di sekelilingnya, 8 gunung batu yang dipadatkan oleh kekuatan Tao, naik secara tiba-tiba. 8 gunung besar berkumpul dan mengelilingi kepala Tian Xuanhong. Kong, potong pedang raksasa itu. Gunung-gunung bergetar. Di atas awan, kekosongan terkoyak. Jauh dari sana, Yan Feishan melihat pemandangan ini dan wajahnya bergetar. Serangan pedang Mu Yun benar-benar melampaui serangan dan pembunuhan pedang sebelumnya. Saya khawatir ini adalah langkah pembunuhan terbesar putranya. Baru saja, kesempatan sekali seumur hidup. Yan Feishan mendorong tangannya dan mencetak sebuah rune, menunjukkan postur elang raksasa. Sayapnya terbentang dan terbang langsung ke sisi Mu Yun. Menunggumu. Pada saat ini, Mu Yun meminum sepatah kata pun, menggoyangkan telapak tangannya dan meledakkan pedang Qi. Langit dan bumi terpotong. Pedang kedua, potong langsung. Kekuatan Tao yang tak ada habisnya berkumpul dari langit dan bumi dan berubah menjadi pedang raksasa 1000 zang. Ia langsung berlari ke ujung pedang dan membunuh Yan Feishan. Wajah Yan Feishan berubah saat melihat adegan ini. Pedang ini tidak lebih lemah dari yang tadi. Melihat Mu Yun berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Gunung Yanfei, Tian Xuanhong segera mengubah pertahanannya menjadi serangan. Di puncak 8 gunung besar, sebuah bola batu dengan diameter ribuan kaki, membawa kekuatan menghancurkan langit, meluncur langsung ke Mu Yun. Wajah Mu Yun menoleh ke samping, berbalik dan membunuh lagi. Semua jiwa terpotong. Pedang ini, bersiul, melepaskan tekanan yang mengguncang bumi. Sekarang, langit dan bumi terpotong tepat di depan Yan Feishan. Yan Feishan terluka dan tidak bisa menahannya. Sama sekali. Cahaya pedang itu merobek tanda di depannya dan memotongnya ke tubuhnya. Bola-bola batu yang dipadatkan dari Tian Xuanhong dibunuh oleh semua jiwa dan bertabrakan satu sama lain, yang melepaskan gelombang mengerikan dari gempa bumi dan langit. Bahkan di bawah awan, para pejuang dari semua sisi merasakan fluktuasi momentum yang menakutkan ini. Mereka takut dengan wabah teroris yang disebabkan oleh Taoisme dan Bagua. Yang lebih ngeri lagi adalah Mu Yun yang bertanya tentang 4 fenomena, bisa menolak 8 trigram. 3 pedang, potongan mematikan, langit dan bumi terpotong, semua jiwa terpotong. Kekuatan ketiga pedang ini benar-benar menghalangi Tian Xuanhong dan Yan Feishan. Pada saat ini,
dada Tian Xuanhong berfluktuasi dengan hebat. Di kejauhan, darah mengalir dari sudut celah gunung Yanfei. Mereka memandang Mu Yun di antara awan, dan mata mereka penuh ketakutan yang mendalam. Apakah menurutmu aku masih mengalami delusi? Mu Yun berkata dengan dingin, aku berkata, jika aku tidak membunuhmu, bukan karena aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku tidak mau. Yang ingin saya bangun adalah wilayah Changyun yang bersatu. Kelima negara bagian adalah milik Pingzu dan seluruh Pingzu adalah milik Yunge. Suara Mu Yun jelas, ekspresinya tenang dan percaya diri. Jika kamu suka, itu yang terbaik. Kamu tidak mau. Selanjutnya, aku tidak akan memegang tanganku. Mu Yun tidak menyukai bakat. Meski kedua orang ini sama-sama bergosip, namun mereka sudah tua dan tidak layak untuk dibina. Dalam waktu singkat memang berguna, tetapi dalam jangka panjang tidak ada gunanya sama sekali. Di dalam wilayah Changyun, dapat dipastikan akan lahir seorang Raja Surgawi Tao di masa depan, atau bahkan sosok yang melampaui tingkat Raja Surgawi Tao. Saat ini, level-level Tao ini sangat kuat, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka pasti jelek. Di dunia baru yang luas ini, lingkungan awan gelap adalah fondasi pertama bagi Mu Yun untuk berdiri. Tentu saja, dia akan sangat memedulikannya. Bahkan jika dia meninggalkan wilayah Changyun di masa depan, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu wilayah Changyun berkembang dan berkembang. Saat ini, Tian Xuanhong dan Yan Feishan, 28 trigram, memiliki mata yang dingin dan tajam. Wilayah Bagua mengakui kekalahan wilayah Sixiang. Menyerah. Ini merupakan penghinaan besar. Sangat mustahil bagi mereka untuk menundukkan kepala. Inilah martabat orang yang kuat dalam gosip. Melihat ekspresi mereka, Mu Yun sudah mengerti. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan. Mu Yun sekarang melangkah keluar. Pedang Raja Ming yang tidak bergerak tergantung pada sisinya. Sepertinya dia tidak berniat untuk menggunakan pedangnya. Pendekar pedang yang kuat, belum siap menggunakan pedang. Pasti Mu Yun punya cara lain yang lebih menakutkan dan mendominasi. Tian Xuanhong dan Yan Feishan mengerutkan kening. Sekarang, sarana apa lagi yang kita punya? Saat berikutnya, di belakang Mu Yun, sebuah portal ilusi mengembun. Kemunculan kembali Tianmen reinkarnasi. Mantra reinkarnasi. 12 mantra. 4 jenis mantra yang dia kendalikan sudah lama tidak digunakan. Naga panas itu tak tertandingi. Minumlah sepatah kata pun di hatimu. Mengaum. Antara langit dan bumi tempat Mu Yun berada, nyanyian naga yang mengguncang bumi bergema di langit dan bumi. Suara nyanyian naga yang mengerikan menyebar ribuan mil, seperti dewa yang menundukkan guntur, mengaduk langit dan bumi tempat semua orang berada dan bergetar terus-menerus. Bayangan naga panjang 3000 zang muncul di antara awan. Apa itu? Naga, bagaimana tidak terlihat seperti Yan Long Gaisi, yang terkondensasi setelah reinkarnasi dan aneksasi langit dan bumi. Ketika naga muncul, seluruh dunia gemetar saat ini. Di balik awanmu, reinkarnasi ilusi di gerbang Tianmen diputar dan dibuka, dan sosok Oven terlihat samar-samar. Suara gemuruh terdengar saat ini. 3000 naga zang meraung. Tian Xuanhong dan Yan Feishan menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Di manakah sosok Tao di alam 4 gambar bisa mengeluarkan momentum seperti itu? Mu Yun orang ini, apakah itu kartunya? Ilmu pedang luar biasa. Itu hanyalah salah satu cara untuk menggiring awan. Sekarang naga panas yang terkondensasi adalah jurus pembunuhan terbesar Mu Yun. Pergi. Ya, pada saat ini, Tian Xuanhong dan Yan Feishan juga memahami bahwa mereka tidak punya jalan kembali. Tubuhnya melayang ke udara. Rasa penindasan yang mengerikan datang pada saat ini. Naga itu meraung, dan 28 trigram kuat terjerat dengan naga itu. Jangan khawatir. Mu Yun meminumnya, membuka mulutnya dan meminumnya secara tiba-tiba. Mengaum. Antara langit dan bumi, suara nyanyian naga bergema selama berabad-abad. Di gerbang reinkarnasi surga, bayangan virtual muncul kembali, yaitu bayangan senjata naga hantu. Dengan bayangan senjata naga hantu, auman naga tiba-tiba mengembun menjadi gelombang suara dan menyebar ke arah kedua orang itu. Untuk sesaat, kedua sosok itu seperti disambar petir, tubuh mereka gemetar, dan darah mengucur dari mulut, hidung, dan telinga mereka. Ini belum selesai. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Yanlong dan menahan serangan gelombang suara, tapi suara Mu Yun terdengar lagi. Kekuatan Yan Vientiane. Dengan tangan terkepal, sepertinya ada pola aneh di kehampaan. Kekuatannya berfluktuasi dan berfluktuasi, bergetar ke arah depan.
Di gerbang reinkarnasi surga, bayangan virtual cermin Tianji terkondensasi. Suara membosankan dong-dong terus terdengar, dan kekuatan gelap tahu menyelimuti kedua sosok itu. Puff, Yan Feishan tidak dapat lagi mendukungnya. Seluruh orang membuka mulutnya dan darah mengalir keluar. Di dalam tubuhnya, meridian tubuhnya pecah dan terbelah inci demi inci, dan wajah seluruh orang itu jelek dan mengerikan. Tuanmu, hentikan. Yan Feishan berlumuran darah. Dia ketakutan dan berkata, saya bersedia memimpin keluarga Yan dan berlindung pada pemimpin paviliun penggembala. Tidak sekarang. Mu Yun mendengus dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. 3 yuan untuk 1 potong. Di antara kedua tangannya, kekuatan tak berujung berkumpul dan berubah menjadi bayangan pedang tajam. Di reinkarnasi belakang Tianmen, tubuh pedang matahari, bulan, dan bintang muncul, melengkapi bayangan pedang di depannya. Pergi. Bayangan pedang menembus udara dan membunuh dalam sekejap. Wah, kecepatan teror terjadi saat ini. Tubuh Yan Feishan tertusuk bayangan pedang, dan lubang darah muncul di dadanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya menghilang dengan cepat. Tidak, raungan, dengan keengganan yang tak ada habisnya, perlahan-lahan menghilang. Yan Feishan, mati. Di satu sisi, Tian Xuanhong benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, bayangan pedang, setelah menembus tubuh Yan Feishan, datang untuk membunuh Tian Xuanhong. Bayangan naga panas berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Tian Xuanhong. Tuan Gembala, saya bersedia menurut dengan tulus. Tian Xuanhong berkata, tolong tunjukkan belas kasihan kepada pemilik paviliun pastoral. Ketaatan yang tulus. Pada saat ini, Mu Yun menunjuk sedikit, bayangan pedang berhenti, dan naga Yan berhenti. Sosok Mu Yun berlari dan mendarat di kepala naga Yan. Dia mencibir, bagaimana kamu bisa dengan tulus mematuhi hukum? Tian Xuanhong terdiam sesaat, tapi atas perintah penguasa paviliun penggembala. Mendengar ini, Mu Yun melakukan gerakan dan segel gelap, yang jatuh di depan Tian Xuanhong. Menggabungkan, Tian Xuanhong mengertakkan gigi dan berjalan ke depan, cetakan gelap ke dalam jiwa. Tian Xuanhong segera merasakan aliran udara yang cemerlang. Hah, apa itu? Itu hanya cara untuk mengendalikanmu. Mu Yun kemudian berkata, jika tidak, kamu adalah sosok di alam 8 trigram. Aku tidak berani mengirimmu sesuka hati. Mendengar ini, Tian Xuanhong dengan cepat menundukkan kepalanya dan melengkungkan tangannya. Mu Yun berkata lagi, kalau begitu, biarkan kaisarmu yang baik berhenti. Ya, sosok Tian Xuanhong jatuh ke tanah. Dia tidak tahu mengapa Mu Yun membunuh Yan Feishan, tapi dia rela melepaskannya, tapi sekarang nyawanya masih ada. Cukup, sosok Tian Xuanhong jatuh. Tian Xuans, hentikan. Tian Xuanhong meminum sepatah kata pun, dan badai tak berujung melanda seluruh dunia. Tian Xuanhong, yang patuh di depan Mu Yun, kini menunjukkan kekuatan alam Bagua lagi, yang membuat semua orang gemetar. Yan Feishan sudah mati. Orang-orang berkebangsaan Yan, hentikan juga. Jika kamu bertarung dengan gigih, kamu hanya akan menderita bencana pemusnahan. Kata-kata Tian Xuanhong jatuh, dan seluruh langit dan bumi sunyi seperti kematian saat ini. Mendengar ini, Yan Kehan, kepala keluarga Yan, gemetar dan berkata, paman saya, meninggal. Tian Xuanhong berkata dengan serius, ya, sekarang saya telah memutuskan untuk memimpin Kaisar Tian Xuan berlindung di paviliun Yun. Yan Kehan, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Yan Kehan tertangkap saat ini, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika Kaisar Tian Xuan datang membantu, dia berpikir bahwa Tian Xuanhong dan Yan Feishan dapat membunuh Mu Yun bersama-sama. Maka paviliun awan tingkat bintang 7 ini tidak akan menjadi dua rival lama sama sekali. Tapi sekarang, paman, sudah mati. Yan Kehan menggigil dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Kaisar Tian Xuan juga memandang ayahnya dengan takjub. Kekuatan dan Tian Xuanhong memiliki pengalaman yang mendalam. Ayah Kaisar Alam Bagua jauh lebih kuat darinya. Tapi, kalah. Yan Feishan terbunuh. Sang ayah menyerah. Tian Xuan tahu apa artinya ini. Jika ayahnya tidak menyerah, dia mungkin sekarang menjadi mayat seperti Yan Feishan. Inilah pengaruh kekuasaan tertinggi terhadap hasil perebutan kekuasaan. Mu Yun, 4 kuadran. Jika kamu bisa membunuh wilayah Bagua, Mu Yun bisa mempengaruhi keseluruhan perang. Sekarang itu berakhir. Saat ini, wajah semua orang berubah. Orang Yan menyerah satu persatu dan jatuh ke tanah.
Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Tianxuan juga jatuh satu demi satu. Hilang, mereka baru saja kalah. Pada saat ini, sosok Mu Yun muncul di atas bumi. Dia melihat sosok di dalam dan di luar kota sejauh puluhan mil, dengan ekspresi berbeda. Mu Yun segera berkata, Tianxuan Hong, Tianxuans, Yan Kehan, ambil pemimpinnya dan tanyakan pada angka level. Ikuti saya kembali ke Si Cheng. Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng, kalian bertiga, tetap di sini dan kumpulkan tentara yang cacat. Saya akan membuat rencana setelah saya menyelesaikan keluarga Cloud dan Sekte Wuling Yuan. Ketika kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun melintas dan segera berangkat. Tianxuan segera memikirkan sesuatu, dan segera berkata, Ayah Kaisar, Rui Wensing dan Xie Yunhua membawa orang untuk menyerang kota batu. Kalau kita menerobos kota batu, mereka mungkin tidak punya kesempatan untuk menyerah. Anda tahu, ada juga 28 trigram kuat di Wuling Yuanzong dan Yunsu. Mendengar ini, Tianxuan Hong tampak jelek dan berkata, karena dia telah menyerah, tidak perlu berbicara dengannya. Ayah, ini adalah serangan 3 negara. Jika kalah, siapa yang bisa berdamai? Tianxuan Hong mendengus, apa yang kamu tahu? Yan Feishan dan aku bukan lawannya sendirian. Yan Feishan terbunuh. Itu adalah peringatan bagi semua orang di wilayah Changyun bahwa dia bisa membunuh wilayah Bagua. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengan Yun Yangtian dan Ling Qiudi untuk menghadapi salah satu dari mereka, itu tidak mungkin lawannya. Mendengar ini, wajah Tianxuan menjadi semakin jelek. Apakah Mu Yun benar-benar cukup kuat? Kata yang bagus, kamu menarik. Ketika kata-kata Xuan Hong jatuh hari itu, suara Mu Yun terdengar di benaknya. Tapi Tianxuan Hong melihat ke depan, dan sosok Mu Yun sudah menghilang. Ini, dia, tanda. Tianxuan Hong segera merasakan kelima tubuhnya dingin dan segera berteriak, Tianxuans, mulai sekarang, Kaisar Tianxuan saya adalah anggota Paviliun Awan. Berani berbicara dengannya lagi, Anda Kaisar, turun tahta dirimu sendiri. Ayah, Tianxuan tertegun. Tianxuan Hong berteriak, segera, beritahu Kaisar untuk menanyakan levelnya, dan berangkat bersama kami ke kota batu. Ya, Yan Kehan, Yan Xianglun, Yan Chengyang, Yan Kegang, Yan Zihua, Yan Lifeng. 6 pilar kebangsaan Yan cukup malu saat bertatap muka. Yan Kegang memandang saudara laki-lakinya yang kedua dan berkata dengan getir, saya tidak mau, tapi saya tidak berdaya. Yan Kehan memandangi kakak laki-laki tertuanya dan 5 adik perempuannya, dan matanya akhirnya tertuju pada Yan Lifeng yang berusia 6 tahun. Kapan kamu berlindung padanya? Yan Kehan bertanya. Sebelumnya, ada perselisihan antara Yuan Shizong dan Ciumen. Dialah yang membuatku. Saat itu, Yan Kehan duduk di tanah dengan mata kusam. Segera setelah itu, dia tiba-tiba tertawa. Ternyata kita sudah lama diperhitungkan olehnya. Sedih, Yan Feishan meninggal. Kartu keluarga Yan hilang. Wilayah Bintang 7 bukanlah lawan Mu Yun sama sekali. Sekarang, wilayah Bagua bukanlah lawan Mu Yun. Cloud Pavilion benar-benar akan menjadi penguasa dunia ini. Tetapi, enggan, tapi tidak mungkin. Sedih, tercela. Yan Kegang, Yan Zihua dan Yan Lifeng juga mengetahui bahwa Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Chengyang tidak dapat menerimanya dalam waktu singkat. Nyatanya ketiganya tidak bisa menerimanya. Tapi perintah Mu Yun, mereka bertiga harus mematuhinya. Si Wuji tidak pergi, tapi tetap tinggal dan memimpin situasi. Jika bukan karena kehancuran di dalam dan di luar kota Dayan, banyak orang bahkan merasa perang seolah-olah telah terjadi atau belum. Hilang terlalu cepat. Dengan kata lain, ketika orang kuat di dunia gosip terbunuh, hati semua orang telah hancur total. Sebelumnya, orang mengira orang di dunia gosip tidak akan mati. Tapi sekarang, wilayah Bagua sudah mati. Ini khususnya merupakan pukulan besar bagi rakyat Yan. Pada saat ini, Mu Yun telah memimpin beberapa seniman bela diri di Paviliun Yun dan orang-orang Kaisar Tianxuan menuju kota batu. Pada saat ini, Kaisar Tianxuan mengira itu hanya mimpi. Baru saja saya bermain Cloud Pavilion dengan kewarganegaraan Yan. Sekarang, di bawah kepemimpinan pemimpin Pavilion Cloud, saya akan bertarung dengan orang-orang yang membantu Pavilion Cloud, 5 sekte Ling Yuan, dan keluarga Cloud. Hal ini terlalu misterius. Banyak orang merasa, seolah sedang bermimpi. Ketika Mu Yun, Tianxuan Hong, Tianxuan dan yang lainnya tiba di luar kota batu, mereka tercengang. Di luar kota batu, di atas bumi,
Tokoh bertarung bersama. Namun, prajurit garnisun awan itu galak dan kuat. Ketika seseorang melihat sekelompok seniman bela diri terbang di udara, dia langsung bersemangat. Itu dinasti Tianxuan. Kerumunan, suara kaget terdengar. Orang-orang Kaisar Tianxuan ada di sini. Bantuan kami ada di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dengan cepat. Itu adalah Tian Xuanye, pangeran besar dinasti kekaisaran. Tian Xuanye melihat ayahnya dan kaisar lama. Dia berlumuran darah dan rambut panjangnya berantakan. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah dan kaisar, kakek Huang, kamu datang tepat pada waktunya, ayo, pergi dan bunuh wanita itu." Wajah Tian Xuanye tampak bersemangat. "Diam!" Tian Xuanye berteriak dengan marah dan menamparkan. Tian Xuanye terbang terbalik. Pada saat ini, guru nasional Xie Yunhua dan pamannya Rui Wensing juga datang. Kaisar tua, mereka juga terlihat sangat malu saat ini. "Apa masalahnya?" Tian Xuanye bertanya. Xie Yunhua segera berkata, "Wangxinya, pemimpin aliansi Cloud dan istri Mu Yun, sudah kuat di alam Bagua. Mereka mengalahkan Yun Yang Tian dan Ling Qiudi dan menindas mereka. Orang-orang di kabinet Cloud sangat terdorong dan ditekan. Kami dengan bantuan Wangxinya, tolong juga minta kaisar dan kaisar lama untuk melakukannya dengan cepat." Mendengar ini, Tiang Xuanhong dan Tiang Xuance semuanya bodoh. Wangxinya telah mencapai ranah 8 trigram. Sebuah suara terdengar sangat mengesankan.